Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Yuliana Agustiningsih, mengajar di SMP Negeri 3 Nawangan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Saya sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor daftar ujian 20227211090. Pada hari Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 7 dengan materi perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk ketua kelas disiapkan dulu berdoa. Monggo. Siap, Dok. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga nanti dalam belajar kita semuanya mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Ya. Amin. Mohon anak-anak dikondisikan dulu baju ya. Bajunya, atributnya, kalau dasinya masih miring silakan untuk dirapikan terlebih dahulu. Cek di meja, bawah kursi ya, adakah sampah? Jika ada, silakan untuk dibuang ke tempat sampah. Ada? Ya. Marta, cek semangatnya semuanya ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah semuanya
hari ini. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Silakan anak-anak lihat video yang ada di depan game. Mas, perhatikan. Nah, tadi isinya tentang apa? Satu-satu, yuk. Siapa? Nah, Mas. Seorang siswa tidak membawa helm Heeh. berkendara di bawah umur. Heeh. Terus ada lagi pelanggaran apa yang dilakukan? Hah? Tidak? Ada pelanggaran lagi? Apa? Ada pelanggaran dilakukan? Tidak mematuhi Tata tertib. tata tertib. Terus Tidak membawa SIM. tidak membawa SIM tadi juga sudah. Terus apa lagi? Membentak orang yang lebih tua. Kira-kira pelanggaran norma apa? Kesopanan. Kesopanan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar kan terkait dengan norma-norma, macam-macam norma. Sudah? Ada berapa macam norma? Apa aja? Ada. Dari video tadi. Nah, kira-kira apa akibatnya? Terkait dengan video tadi, seorang anak apa? Membentak, berkata kasar, ditilang malah istilahnya ngamuk ya. Ya, malah berkata kasar, membentak-bentak polisi. Kira-kira akibatnya apa? Malu. Kenapa kok bisa malu? Viral. Ya, terkenal ya kemana-mana postingan videonya. Nah, apa lagi? Memperbankan orang tua. Angkat-angkat kayak yang bisa memperbaikkan orang tua. Terus apa lagi? Mengenai nama baik sekolah. Menyoreng nama baik sekolah, benar sekali. Terus ada lagi? Kira-kira apa akibatnya? Terkena sanksi. Terkena sanksi, ya toh? Terus ada yang lebih bahaya lagi apa ya? Penjara atau hukuman tadi ya, sanksi. Misal dia tidak memakai helm, kita juga tidak mendoakan. Misal terjadi apa-apa, jatuh, ya enggak? Jatuh di jalan, bisa membahayakan enggak? Bisa. Itu bisa membahayakan dirinya, ya enggak? Kecelakaan yang pakai helm saja belum tentu bisa selamat, apalagi tidak menggunakan helm. Itu ya. Nah, maka dari itu ya, kita nanti akan mempelajari yang namanya perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Biar kalian tahu mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik. Kita seharusnya bagaimana kalau ada norma? Ya, kita patuhi atau kita tidak patuhi. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar terkait apa? Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan tujuan pembelajaran peserta didik mampu mencontohkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perilaku pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat,
pembelajaran hari ini. Kira-kira penting nggak toh Bu kita mempelajari norma? Ya itu penting sekali ya. Ada manfaat tersendiri ketika kita nanti mempelajari norma. Apa manfaatnya nanti akan kalian rasakan. Kalian bisa tahu mana norma-norma, kalian bisa tahu mana perilaku yang baik dan tidak baik, perilaku yang melanggar norma yang ada di dalam masyarakat. Kalau melanggar mendapatkan apa? Nah, itu nanti manfaatnya dari kalian mempelajari ini. Maka dari itu nanti mohon diperhatikan ya dalam pembelajaran kita hari ini. Oke? Siap? Siap. Untuk pembelajaran kali ini ya, nanti kegiatan pembelajarannya kalian akan berliterasi. Ya. Fokus hanya ke Bu Marta ya. Kemudian yang kedua nanti ada penjelasan materi, ada analisis kasus berita, kemudian ada diskusi kelompok, ada presentasi kelompok, dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian sendiri nanti ada penilaian sikap kalian saat mengikuti pembelajaran, penilaian pengetahuan ya. Nanti Bu Marta berikan soal evaluasi di akhir pembelajaran dan di sebelum pembelajaran mulai. Nah, nanti untuk penjajakannya. Kemudian penilaian keterampilan nanti diambil dari apa? Kalian presentasi kelompok. Ya. Dan bisa dimengerti? Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ya, Bu Marta ingin berikan kalian tes di awal, tes penjajakan terhadap materi. Silahkan buka HP kalian, ya. Buka HP kalian. Kita mainkan terkait dengan melalui permainan ball. Ya, silakan untuk link sudah saya share di grup WA. Silahkan diklik. Silahkan kalian coba jawab pertanyaan melalui game labirin. Ya, nanti ketikkan nama lalu dimainkan. Silakan nanti untuk skor nanti terpampang di sini. Ya, silakan. Mulai ya, silakan dimulai. Bisa? Ada yang belum bisa? Ya, berarti sinyalnya. Ayo, dicoba lagi. Sudah semuanya ya? Nah, kita dapat siapa pemenangnya, winnernya. Nah, ya, untuk peringkat 1 ditempati oleh siapa? Fian dengan skor 4, Vita sama Nazar Randy. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, kira-kira anak-anak, apa toh itu ketaatan? Ada yang tahu terkait dengan ketaatan? Siapa? Bisa unjuk tangan? Yang belum apa Mas? Patuh. Ada lagi? Kedisiplinan. Ada lagi? Ada yang bisa menjawab? Punya jawaban lain? Nah, maka dari itu silahkan kalian untuk berliterasi ya, mencari tahu apa atau itu ketaatan. Silahkan kalian buka buku atau bahan ajar yang sudah Bu Marta share melalui WA ya. Silahkan kalian waktunya untuk berliterasi ya. Dibaca, temukan apa toh itu ketaatan.
beristi ya. Banyak ya. Nah, kemudian yang namanya sebuah kepatuhan itu muncul dari apa? Dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik, ya. Bukan karena sebuah paksaan. Nah, kepatuhan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kalian sudah terbiasa melakukan sebuah perbuatan yang patuh. Nah, itu nanti menjadi sebuah kesadaran. Kalian sudah sadar dengan sendirinya. Oh, yang namanya kita sekolah itu berangkat tidak boleh telat misalnya. Ya, kalau kalian berangkat setengah 7 terus kebiasaan karena saya patuh, saya sudah sadar oh tidak boleh terlambat, makanya kalian berangkat sebelum jam 7 terus. Nah, nanti menimbulkan suatu apa? Ada kesadaran dalam diri kalian masing-masing. Ya, sampai sini paham? Ya, paham. Ya, bagaimana caranya kita memiliki kesadaran diri untuk bersikap patuh? Itu bagaimana tuh caranya? Yang pertama, kita bisa membiasakan, ya. Kita bisa menerapkan sebuah konsep budaya malu. Ya, kita mempunyai rasa malu. Ya, malu terhadap apa? Contohnya, malu datang terlambat ke sekolah. Ya. Kemudian malu apa? Buang sampah sembarangan. Ya. Malu tugas tidak diselesaikan dengan baik. Ya. Malu tidak mentaati aturan dengan baik. Nah, jadi biasakan budaya malu. Malu berdekatan dengan lawan jenis. Iya enggak? Nah, kalau ada perasaan malu, insya Allah kalian akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar. Ingat malu, ya enggak? Nah, lalu kemudian budaya tertib. Nah, ini nih yang sering terjadi kalian. Karena rasa tidak sabar jajan di kantin, kalian jajan secara berdesak-desakan. Ini enggak? Nah, misalkan yang namanya berbudaya atau membudayakan untuk tertib antri dimanapun kalian berada. Misal kalian ada di perpustakaan, lagi antri panjang, banyak yang meminjam buku, ya kalian antri, tidak boleh yang namanya menyerobot antrian. Menyerobot antrian sama saja kalian apa? Mengambil hak orang lain. Ya. Kemudian ya, budaya bersih. Apa toh Bu budaya bersih? Saya kan sudah bersih, membuang sampah sembarangan, terus tidak membuang sampah sembarangan. Saya sudah mandi. Nah, bukan itu yang dimaksud ya. Budaya
Aksi penganiayaan yang sempat direkam warga menjadi viral di media sosial. Aksi seorang penganiayaan menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi di Jalan Fatih Usman, Kecamatan 91 Palembang. Agis alias Koji kesal karena tertidur dua kali hujan yang sakit. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa? Ya? Kenapa toh? Kok tadi ada berita tersebut itu bisa terjadi kenapa? Sampai anak tega menganiaya ibunya itu kenapa alasannya? Karena tidak diberi uang. Ya? Kenapa kok ibunya tidak memberi uang? Ada alasan? Dibuat untuk makanya tidak diberikan. Ya. Terus itu termasuk perbuatan apa? Melanggar norma. Ya, bahkan itu sudah melanggar norma hukum karena melakukan penganiayaan. Ya kan? Apa akibatnya jika melakukan perbuatan tersebut? Mendapatkan sanksi yang seperti apa? Teguran itu apa lagi? Durhaka kepada orang tua, mendapatkan dosa. Ya enggak? Berani kan melawan orang tua sampai menganiaya. Terus akibatnya apa? Malu, dikucilkan. Kenapa kok sampai malu? Bagaimana kok seharusnya sikap sikap seorang anak kepada orang tua itu harusnya yang seperti apa? Sopan, terus berbakti, menghormati, benar, apa lagi? Patuh. Kalau kita minta uang itu seperti apa? Minta dengan sebaik-baiknya, minta dengan sopan. Duit duit. Ayo minta uang jajan. Bagus nggak? Tidak. Kalau minta gimana? Coba di sini yang mau memperagakan. Coba yang mau memperagakan. Mau minta uang yang baik gimana? Ya, ada yang berani satu. Ya. Untuk selanjutnya, ya, silakan. Oh ya, sebelumnya sampai sini paham? Ada yang tangan tidak? Jika tidak, silakan anak-anak melakukan diskusi kelompok, ya. Nanti untuk diskusi kelompok, kelompok pertama, ya, dengan membacakan ada Arwani, Ekonomika, Naza, sama Yesa. Kelompok tiga ada Repais, Alfian, Khairul, Putri, sama Dewi. Silakan anak-anak berkelompok, kelompok satu, ya, kelompok dua, kelompok tiga. Dan ya, silakan. Sudah semuanya? Sudah berada di kelompoknya? Jika sudah, maka bagi LKPD-nya ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Konsentrasi dimulai. Sudah menerima LKPD? Di situ ada petunjuk ya untuk pengerjaan LKPD. Untuk kasus beritanya, artikel beritanya, Bu Marta sudah share di grup WA. Silakan anak-anak bisa mencari referensi di Google. Ya. Sekarang silakan untuk waktunya berdiskusi.
Maksud dari perilaku yang sedemikian. Tadi bedanya kan itu ya di kampus seperti kan perilaku yang seharusnya seperti hanya kalau yang baik itu seharusnya seperti apa? Itu ya. Adakah kita, Mbak? Sudah berposter ya? Poster apa itu? Mari kita budayakan bisa ya? Anak-anak, sudah selesai untuk diskusinya? Jika sudah selesai untuk diskusinya, silakan untuk dipresentasikan ya di depan kelas. Nanti urut kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan untuk presentasi. Yang pertama kelompok 1 dulu. Silakan untuk kelompok depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggota Satu masalah jangka, Fani Nurul Kamar, Ani Aisyah, Eka Nurita Sari, Daisha Afia Selina. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi tugas yang telah diberikan. Isi berita dalam artikel Yesus, segerombol siswa menendang seorang nenek di jalan raya hingga terjatuh. Peristiwa disebabkan oleh aksi iseng pelajar yang tiba-tiba menghentikan laju sepeda motor dan kemudian menendang nenek tersebut. Pelajar tidak memiliki sikap sopan santun sehingga melakukan hal tersebut. perhatikan Mbak. Dari peristiwa tersebut seharusnya sebagai seorang pelajar memiliki sikap sopan santun, empati, rasa kasih sayang terhadap orang tua. Untuk segerombol pelajar tersebut baiknya diberikan sebuah hukuman atau sanksi agar pelajar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kelompok saya akan ada ajakan untuk berperilaku kata sesuai dengan kasus tersebut. Mari kita budayakan 5S. Senyum, sapa, halo, salam,
sopan. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Saya, Ya, dari Mas, ada yang mau bertanya dari kelompok 3? menurut kelompok kalian, apa akibat dari peristiwa tersebut jika tidak segera dilakukan penindakan kepada pelajar tersebut? Siswa. Coba ayo dari kelompok 1 apa? Kelompok 3 bertanya. Ayo, ada yang mau menjawab? Siswa tersebut akan lebih semena-mena. Terus ada lagi. Perbuatan tersebut akan ditiru oleh pelajar lainnya. Perbuatan tersebut bisa ditiru oleh pelajar lainnya. Dari pertanyaan kelompok 3 ke kelompok 1 sudah dijawab. Kelompok 3 bagaimana jawabannya, sudah cukup? Sudah cukup. Kalau begitu, Bung tambahkan saja apa yang disampaikan kelompok 1 itu juga sudah benar juga ya. Pada tersebut meminta maaf ya kepada mereka tadi yang mereka tendang ya, harusnya meminta maaf dan membuat permintaan maaf secara langsung dan membuat klarifikasi lagi ya, karena sudah viral. Klarifikasi terkait dengan tindakannya tersebut, bahwa tindakannya tersebut adalah perbuatan yang sama ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Aku apresiasi. Bagus, bagus. Hebat, hebat. Wah, keren. Kelompok 2 yang beranggota Nagita Dinas Putih dan Andika, Julian Aditya, Septian Jaya, Melisa Lisa mau mempresentasikan tentang video viral yang pelajar mengeroyok pelajar lain. Isi berita: belasan pelajar mengeroyok 2 orang di Surabaya dikarenakan saling sindir di medsos. Peristiwa disebabkan oleh atas pribadi pelajar dan yang menyindir di medsos kelompok pelajar dan tidak terima dengan sindiran tersebut. Kemudian kelompok bersepakat untuk melakukan aksi mengeroyok pada pelajar lain. Dari peristiwa tersebut seharusnya sebagai seorang pelajar SMA harusnya memiliki pemikiran yang sudah matang akan tindakan yang dilakukan, baik buruknya tindakan sebagai pelajar harusnya belajar dengan baik, tidak melakukan hal-hal negatif di luar sekolah, tidak merasa paling benar atau hebat, menaati norma yang berlaku. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Menjawab. Berteman dengan teman yang baik, tidak nongkrong di luar rumah, terus saling menghargai dan menghormati antar teman. Saling menghargai dan menghormati orang. Sudah cukup ya jawabannya? Ya, sudah. Bu Marta tambahi ya, Pak. Mungkin maksudnya dari kelompok 1 tidak nongkrong di luar rumah itu maksudnya gini. Kurang-kurangin nongkrong yang tidak perlu, kan biasanya gitu ya.
terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Mari kita ambil di mana saja. Bagi yang ingin bertanya, kami silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oh iya, silakan untuk kelompok 2. Mengapa kita harus menerapkan budaya antri? Mas, kelompok pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kita harus apa? Menerapkan budaya antri? Agar tidak terjadi kepemilikan dan seseorang pun tidak berhak untuk menyerobot antrian. Sudah cukup Mbak untuk jawaban yang diberikan kelompok berapa? Sudah. Seseorang pun tidak punya hak ya untuk menyerobot antrian, karena yang namanya melanggar atau menyerobot hak orang lain itu adalah perbuatan yang salah. Beri tepuk apresiasi untuk kelompok 3. Hebat. Wow, keren. Silakan Mas. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai. Mari kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Kalau tadi kita simpulkan terkait dengan jalannya diskusi ya. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kali ini. Kita belajar tentang apa saja toh? Ketaatan. Apa tuh itu ketaatan? Ada yang berani menjawab? Ya? Perilaku patuh terhadap peraturan yang berlaku. Nah, maka dari itu untuk membiasakan, untuk memunculkan sikap patuh yang ada dalam diri kita, kita perlu yang namanya apa Mbak? Menerapkan apa Mbak? Sikap atau budaya. Budaya apa saja tadi? Budaya malu, yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian ada malu ketika kita tidak berpakaian rapi. Malu kita kalau terlambat sekolah. Malu kalau kita apa? Membuang sampah sembarangan, pinter ya. Terus yang kedua tadi apa? Menerapkan budaya antri ya. Kita harus selalu mau antri dimanapun kita berada. Contohnya apa? Antri saat apa? Saat ingin berbelanja. Antri lagi apa? Antri dalam apa? Antri saat masuk kelas. Antri saat masuk kelas, pinter. Satu lagi, antri saat meminjam buku. Yang terakhir ada budaya bersih. Apa tuh itu budaya bersih? Tidak mencontek, pinter ya. Bersih. Contohnya kalau di lingkungan keluarga apa? Sopan kepada orang tua. Terus tidak membantah, menghormati. Contoh lingkungan di sekolah. Menghormati guru. Patuh kepada guru. Apa Mas? Mematuhi peraturan sekolah. Pintar sekali semuanya. Berarti sudah paham ya? Sudah paham. Jika sudah paham, maka beri soal evaluasi, tidak banyak ya. Analisis kasus lagi, tapi ini secara mandiri. Dikerjakan secara mandiri di buku tugas kalian. Soalnya ada 3. Silakan dibaca soalnya. Sudah bisa melihat artikel beritanya? Sudah. Ya. Silakan dibaca baik-baik. Ada kesulitan? Silakan dikumpulkan di meja depan. Terus semuanya. Dan ya nak, sekarang Bu Marta ingin merefleksi ya. Ada gambar seorang yang sedang berkaca atau bercermin. Bu Marta juga ingin
bercermin merefleksi pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Kira-kira menurut anak-anak semuanya bagaimana pembelajaran Bu Marta hari ini dengan kalian? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Karena banyak Bermain game. Terus ada lagi menyenangkan? Ice breaking. Ada tadi ya gerakan ice breaking. Ada lagi? Kira-kira adakah saran dari anak-anak semua buat pembelajarannya Bu Marta agar nanti pembelajarannya Bu Marta lebih menarik lagi, bisa diubah kembali? Ada? Apa? Sinyalnya susah. Tidak apa-apa, nanti bisa diubah. Selain itu hari ini kalian sudah luar biasa hebatnya ya. Adalah pembelajaran hari aktif semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jika sudah, untuk tindak lanjutnya ya, karena hari ini tadi kita sudah mempelajari materi subbab ketiga, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, maka materi kita sudah selesai. Jadi minggu depan kalian persiapkan untuk ulangan hari. Gitu nggak? Ya, Bu Marta akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat semuanya, sehat semuanya ya. Jaga kesehatan, jaga tindak tanduk kalian, tutur kalian ya di rumah, di masyarakat maupun di mana? Di sekolah. Kalian sudah mengerti yang namanya norma, jadi harus kalian terapkan. Itu ya. Semua terakhiri, silakan untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa. Siap, berdoa mulai.